Talk, Digital Yours. Digital transformation itu sudah berjalan di mana-mana. Saya akan coba share yang pertama, yaitu kita bicara mengenai digital transformation. Kita tahu bahwa digital transformation ini sudah dimulai kira-kira sekitar tahun 2016-2017 di Indonesia. Kalau di luar negeri itu kita mulai digital transformation start dari 2013-2014. Katanya oleh IDC yang mereka bikin semacam survei, pada tahun 2021 dikeluarkan satu hasil lumayan banyak yang sudah mulai melakukan, dan dia mengatakan bahwa pada tahun 2023 mestinya 75% dari organisasi yang ada di dunia itu akan mulai dengan akan mempunyai digital transformation implementation roadmap. Jadi mereka punya plan untuk selama mereka membuat yang namanya digital organization, merubah mereka punya organisasi yang lama menjadi yang baru. Dan dengan demikian sebetulnya mereka mengaccelerate, mempercepat pengalaman di dalam penggunaan digital. Apa saja sih yang diketemukan oleh yang namanya si IDC ini? Yang pertama adalah bahwa ternyata dengan digital transformation ini yang didapatkan itu adalah memperkuat otot digital dalam membangun satu organisasi yang sangat tangguh untuk menghadapi kompetisi-kompetisi yang ada. Dan yang kedua ini membuat ternyata antara orang dan teknologi ini mau atau nggak mau bekerja sama berbareng, nggak bisa sendiri-sendiri. Mungkin kalau kita membayangkan yang gampang gitu ya, adalah mobil gitu. Dari dulu yang namanya mobil itu mesti ada sopir ya. Bayangkan kalau mobil tanpa sopir, apa yang terjadi ya? Sekarang ini banyak yang membayangkan bahwa mobil itu bisa tanpa sopir, terutama kalau kita lihat di Google Smith gitu ya. Itu banyak sekali yang berbicara masalah itu. Benar nggak? Sebetulnya nggak juga sih. Orang itu tetap akan involve, tinggal bagaimana cara dia involve. Yang pertama adalah banyak, kalau kita lihat sepeda gitu, itu adalah satu teknologi yang orang tuh betul-betul terlibat di dalam menciptakan tenaga, juga mengendalikan. Tapi mobil, orang itu hanya mengendalikan dan hanya mengatur tenaga dan mengurangi tenaga, mengerem dan menggas ya. Nanti orang itu udah mungkin nggak ngatur tenaga lagi, tapi dia hanya tinggal mengatur dari satu poin ke poin lain, satu posisi ke posisi lain. Nah, dengan cara seperti ini kita katakan orang tuh masih terlibat. Nah, bagaimana nantinya? Nanti kalau kita lihat di mobil itu lebih gampang, tapi kita lihat bisa sesuatu yang jauh lebih sulit. Misalnya kita katakan bahwa operator dari truk besar di pertambangan, yang besar truknya itu kalau nggak salah lebarnya itu sekitar 30 meter, tingginya mungkin sekitar 7-8 meter. Ban truknya aja itu 3 meter lebih ya. Nah, ini biasanya dulu satu operator, bukan sopir disebutnya, tapi satu operator itu handle hanya satu. Sekarang tuh nggak lagi. Sekarang tuh satu operator bisa handle sampai dengan 6 truk seperti itu. Kita bisa bayangkan bagaimana orang tidak terlibat di dalam teknologi, dan pada waktu situasi seperti itu, maka si sopir truk itu adalah seorang yang harus bisa memecah pikiran dia untuk 6 gadget yang dia pakai, dan dia lihat semuanya based on satu layar. Jadi ada 6 layar, masing-masing satu, dan dia menggunakan 6 ini sudah diatur sedemikian rupa, dan masing-masing mempunyai teknologi seperti robotik dan lain-lainnya. Nah, tinggal setelah itu apa yang mesti dilakukan? Kita akan berasa bahwa experience itu terjadi, maka si employee itu, si karyawan itu, si operator itu, kalau dulu gajinya cuma satu, sekarang gajinya bisa nambah. Ini yang dikatakan dengan improvement employee well-being, ya. Dan otomatis business goals itu juga harus disesuaikan dengan society goals yang ada di dunia ini. Ya, nah itu adalah situasinya yang terjadi. Nah,
Kalau kita lihat sebetulnya latar belakangnya apa sih? Sangat simpel. Latar belakangnya sebenarnya industri 4.0, di mana ini sudah terjadi di tahun 2019 di Indonesia itu sudah mulai dan masih terus bergulir. Sudah banyak perusahaan di Indonesia yang sudah berhasil dengan yang namanya industri 4.0 ini. Nah, 4.0 ini membawa kita belajar dari Jepang yang mereka mengatakan sebagai Society 5.0. 5.0 itu apa sih? 5.0 itu kalau kita katakan dia sebetulnya mengimplementasikan digital transformasi ditambahkan dengan AI, IoT, blockchain, dan lain-lainnya. Sehingga kalau boleh dibilang bahwa yang mereka Uber itu ada 4 macam hal yang dipikirkan. Yang pertama di bidang energi, di mana mereka berpikir mengenai green, mengenai supply yang stabil. Mereka mengharapkan bahwa ada value chain yang di-deliver dengan value yang lebih tinggi jauh, terutama dengan memanfaatkan robot di sini, ya, dan industrial menjadi lebih baik, lebih produktif. Dan juga nggak cuma di industri aja, nggak di pabrik-pabrik, tapi juga di agriculture, di pertanian, di mana untuk menghasilkan makanan itu jauh lebih cepat dan lebih baik. Waste-nya juga jauh lebih sedikit. Dan dengan demikian yang terus dipikirkan adalah, oh kalau orang mau tetap seperti ini, dia harus tetap sehat. Nah, dipikirkanlah robot juga untuk support caregiving, yang dikatakan sebagai untuk membantu healthcare. Itu adalah Jepang, dan ini juga masih bagian Jepang. Maka pertanyaannya adalah, kalau Jepang seperti itu, bagaimana kita di Indonesia? Apakah kita sudah siap masuk ke dalam Society 5.0? Apakah kita punya kemampuan untuk dealing dengan robot, dengan AI, dengan big data, dengan IoT, dengan semua teknologi yang ada, dengan aplikasi-aplikasi yang ada, baik itu real, kita berinteraksi langsung, atau kita melalui satu kesempatan yang beda. Misalnya saya ambil contoh, kita menggunakan e-commerce, itu sama persis. Kita datang ke rumah sakit dengan kita mendaftar dulu secara online dan kita datang ke sana masih. Nantinya mungkin kita nggak datang lagi, tapi robot yang ikut dengan kita. Bagaimana robot itu bisa bereaksi? Mungkin lewat handphonenya kita atau lewat satu komputer yang kita lakukan. Nah, Mark Zuckerberg, si pendiri Facebook, itu tahun lalu bulan Oktober itu mengatakan seperti ini. Sekarang ini kita berpikir bahwa kita tuh melihat ke internet. Jadi internet tuh ada di luar gitu. Nah, kita masuk dan kita mencoba melihat ke dalam internet itu seperti apa. Tetapi nanti in the near future, di dalam masa depan yang dekat ini, mungkin tahun depan, mungkin tahun ini akhir, kita lihat bahwa kita targetnya akan masuk di dalam internet dan kita harus punya pengalaman di dalam internet. Itu yang ingin dicapai ya oleh Zuckerberg. Nah, tapi sebetulnya metaverse yang dikatakan oleh si Mark Zuckerberg ini sebetulnya sudah dilakukan oleh Philip Rosedale yang menciptakan yang namanya Second Life di tahun 2003. Dia mulai membuat Second Life ini di tahun 98, 99, baru launch 2003. Lumayan lama ya, 5 tahun dia membuat metaverse seperti ini. Tapi dulu namanya nggak dikenal sebagai metaverse. Walaupun metaverse sendiri, buku novelnya itu diciptakan di tahun 1993. Mungkin kalian semua belum lahir bahkan ya. Nah, ini sudah dilakukan. Jadi metaverse itu bukan sesuatu yang baru. Dan Second Life ini sudah hidup dari tahun 2003 sampai dengan sekarang, bahkan di tahun 2019 itu lebih dari 1 juta user yang aktif setiap saat. Jumlah user yang aktif dalam setahun itu
di tahun 2009 itu sudah mencapai kira-kira sekitar 9 juta orang, dan ada beberapa orang yang mendedikasikan dirinya full di dalam Second Life Games ini. Dan dia berhasil membuat uang setiap tahun itu sebesar 1 juta US dollar setiap tahunnya. Saya rasa ini sesuatu yang luar biasa ya. Dan sekarang ini 2018 mereka update, new release, dan mereka masuk dalam metaverse. Metaverse itu apa? Metaverse itu adalah satu konsep yang coba membayangkan bahwa ini muncul satu yang namanya virtual world, di mana semua orang bisa gather sama-sama, bisa gather itu artinya bertemu bersama-sama, sosialisasi, bermain, bekerja bersama, meeting bersama, mungkin jualan juga bersama-sama. Itu adalah metaverse. Nah, di Indonesia ini adalah beberapa games yang banyak dihobi, banyak disenangi oleh oleh orang-orang di Indonesia, baik itu Decentraland, Sandbox, Roblox ya. Di mana Roblox ini misalnya kita ambil contoh ya, ini adalah games yang online yang menarik. Mungkin pertanyaan saya ke kalian, siapa aja yang main Roblox coba? Ada yang main Metaverse ini di antara 3 ini? Atau ada yang lain lagi yang main games Metaverse? Ada yang tunjuk jari untuk ini? Ada yang punya pengalaman bermain? Pasti ada ya mestinya ya. Kalian ini kan di generasinya generasi yang pas nih mesti bermain Metaverse. Dan sekarang ini orang yang bermain Metaverse itu nggak sendirian lagi, tapi banyak sekali di seluruh dunia. Ada yang melakukan penelitian mengatakan bahwa jumlah pemain Metaverse saat ini di dunia itu lebih dari sekitar 5 juta orang pada saat yang sama. Kalau di jumlah yang pernah mencoba, itu lebih dari 20 juta orang di dunia ini yang bermain Metaverse. Tetapi yang invest ternyata tuh luar biasa banyak loh. Ya. Siapa yang main Metaverse ini, coba kita lihat, ada nggak? Nggak ada ya kelihatan nih. Masih Mobile Legend kayaknya Pak. Oh gitu ya. Salah satu keperluan daripada main Metaverse games kayak gini adalah perlunya internet yang cepat. Internet yang luar biasa, betul-betul kecepatannya dan sangat menonjol itu ya. Oke, ini adalah tempat main dari teman-teman bahkan anak SMP ini mulai sudah ya. Banyak yang bermain di sini. Ini main memelihara yang namanya monster. Monster itu dibeli dengan angka sekitar 150 US dollar, bisa dijual 300, 500, ada yang sampai jual lebih dari 1000 US dollar per monster. Kalau monster itu sudah pintar, artinya apa? Monsternya ini diajarin, di training, ya, dan dilindungi, diberikan setiap hari diberikan makanan. Dan mereka invest ini untuk beli monster itu dengan NFT. Ada yang menggunakan Ethereum, ada juga menggunakan crypto money, uang kripto lainnya, dan bisa beli lewat Tokopedia. Menarik ya, dan nggak cuma lewat Tokopedia, banyak lagi yang lain. Misalnya kita lihat di Blibli juga ada. Gitu. Ini menjadi salah satu sumber keuangan sekarang ini. Nah, buat kita yang di dunia kerja ini mulai kebat-kebit nih dengan adanya games-games seperti Decentraland, Roblox, Sandbox, juga kita punya games-games yang baru yang seperti Aksi ya, Kitty ini kucing, tapi ternyata kok banyak yang senang gitu, saya juga bingung juga. Ada juga yang senang main sepak bola. Dan ini betul-betul menghasilkan uang, dan mereka bisa mendapatkan uang antara
300-400 US dollar per minggu, artinya sebulan itu mereka bisa dapat sekitar 1.500 sampai dengan 2.500. Artinya kalau kita rupiahkan itu, kalau dia dapat 1.000 gitu kira-kira itu berarti dia dapat 15.000. Ini kalau anak sudah main kayak gini, S1, mau nggak dia kerja dengan gaji 7 juta? Rasanya sih enggak ya. Jadi ini menjadi satu pertanyaan besar untuk kita di dunia kerja, di perusahaan-perusahaan. Kalau kita mau mendapatkan anak-anak yang pintar, berapa yang kita mesti bisa bayar dia? Ini menjadi satu pertanyaan besar. Nah, metaverse itu dasarnya apa sih? Dasarnya sih sebetulnya simpel sekali nih. Ada VR, ada AR, ada satu aplikasi, gateway, dan lain-lain, dan ini diterjemahkan menjadi satu metaverse. Atau kalau metaverse-nya ini kita di tengah, maka nih di samping-samping ini akan ada VR, AI, dan AR, ya. Dan di dalamnya itu kita masukkan ada Web 3.0, ada real world, ada digital mobiles, digital worlds. Juga kita masukkan di dalamnya harus ada blockchain, nggak bisa enggak. Kenapa? Metaverse ini mencatat segala sesuatu. Dan kalau dia segala sesuatu itu dicatat, dia nggak mau itu dihapus oleh seseorang. Nah, itu adalah key teknologi yang muncul. Tetapi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana metaverse memberikan impact kepada bisnis. Apakah mainan yang masuk ke dalam bisnis atau bisnis ini memanfaatkan metaverse secara mantap? Misalnya kita lihat yang namanya si Facebook itu invest kira-kira sekitar 140.000 triliun. Microsoft itu invest kira-kira 5 kali lebih besar dari itu. Bagaimana Indonesia? Indonesia itu ada Weir Group yang invest 1 triliun sudah. Dan katanya dalam waktu kurang dari setahun, dari 1 triliun itu sekarang sudah naik value-nya menjadi sekitar 1,4 triliun. Di mana seperti Sarinah aja sudah buka lahan di situ. Dan juga beberapa mall yang ada tanah di dalam metaverse. Apakah kita mau beli tanah di dalam? Saya punya suara dan saya punya gambar jelas ya, karena saya dibilangin unstable nih, saya punya internet. Udah connect lagi, Pak? Sudah balik lagi ya. Tadi ada sempat gangguan sebentar. Gangguan ya, oke. Kalau ada gangguan, tolong saya diberitahu nanti. Siap, Pak. Oke, saya teruskan. Nah, mungkin pertanyaannya kalau gitu, teknologi-teknologi seperti itu, mau atau tidak mau, kita harus sadari bahwa itu penting untuk bisnis. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa? Kenapanya itu sangat gampang. Kita akan lihat bahwa bisnis itu selalu membutuhkan yang namanya competitive advantage atau keuntungan memanfaatkan teknologi agar kita bisa lebih cepat membuat keputusan, lebih baik membuat keputusannya, kita bisa berinovasi, kita punya produktivitas yang lebih tinggi, efektif dan efisien. Semua bisnis maunya efektif dan efisien. Satu lagi kecepatan, dan kita bisa kontrol. Ini orang Indonesia biasanya yang diutamakan tuh selalu adalah efektif, efisien, cepat, satu lagi bisa kontrol, ya. Nah, kalau di tempat lain itu mereka tambahkan dengan better society, bisa mempengaruhi orang lain, bisa mempengaruhi komunitas lain. Ini adalah competitive advantage yang mereka ingin dapatkan. Nah, tentu saja nanti ini diterjemahkan dalam financial image, ya. Nah, oleh karena itu, untuk bisa mendapatkan itu semua, maka kita butuh yang namanya konsep dan teknologi yang ada.
Nah, yaitu misalnya kita ambil contoh tadi penggunaan industri revolusi 4.0 dengan satu culture DevSecOps yang kelihatan tuh sudah sangat mendunia sekarang ini. Metaverse di dalamnya pasti ada NFT dan blockchain yang nggak bisa dihindari dari itu. Dan sekarang ini keluar satu bentuk konsep teknologi yang disebut dengan hyper convergence infrastructure, di mana ini sudah mulai banyak, nggak cuma satu brand yang keluarkan, tapi banyak brand yang sudah keluarkan ini. Di dalamnya apa sih isinya? Di dalamnya sebetulnya dia menyatukan antara ada cloud technology, data center, data communication, dan latensinya dibikin menjadi rendah sekali. Akibatnya, bisnis itu dijalankan secara real time. Ya. Nah, belakangan muncul lagi tambahannya itu yang mereka sebut dengan robotic process automation, juga dimasukkan ke dalam bagian daripada metaverse ini. Dan juga kita lihat di dalamnya pasti ditunjang dengan multimedia teknologi yang makin lama makin canggih sekarang ini ya. Dan untuk menunjang itu semua, yang namanya IoT dengan bisa menaruh sensor, bisa menaruh radar, dan lain-lain. Ada satu teknologi LiDAR yang sekarang sudah dipakai sangat luas di Indonesia, yaitu di mobil-mobil ya. Kalau kita naik mobil, kita bisa lihat mobil kita tuh 360 derajat, itu kita bisa tahu apa yang terjadi di sekeliling mobil kita. Tentu saja mobil-mobil ini harganya ya lumayan mahal. Nah, benefitnya apa? Kita lihat, misalnya kita ambil contoh tadi mobil, V2Work ini dengan kita angkat kita punya gadget, kita bisa tahu di depan tuh ada bisnis apa aja yang ada di situ. Atau di dalam satu warehouse management, maka kita bisa lihat yang namanya robot proses automation, dan di dalamnya kita gabungkan dengan AI, digabungkan dengan big data, kita gabungkan dengan menggunakan VR, IoT, dan lain-lain. Nah, ini adalah bagaimana bisnis bisa mengambil manfaat dari metaverse. Bisnis kesenangan yang lain yaitu Disney. Itu membuat yang namanya My Disney. My Disney ini adalah mengajak kita jalan-jalan masuk ke Disney, bayarnya murah, tapi kita bisa jalan-jalan sendiri dan masuk lewat metaverse. Artinya apa? Artinya kita jalan-jalan persis seperti kita ada di Disney, tapi virtual. Jadi ini kalau kita ikut dengan menggunakan VR, ini akan sangat-sangat menarik. Tapi di dunia kerja, misalnya saya ambil contoh satu tim research, ada satu orang profesor dengan 3 calon doktoral, calon PhD-nya, calon S3-nya dia. Dia mencoba membuat research kepada hutan-hutan lindung. Kita bayangkan di Indonesia ini hutan lindungnya banyak sekali ya. Dia menargetkan ada 4 hutan lindung yang akan dilakukan research, dan maunya research-nya ini selesai dalam waktu misalnya sekitar 2 bulan. Kalau mereka harus pergi ke masing-masing hutan lindung, kita bisa bayangkan seorang dosen, seorang profesor pergi ke hutan lindung, jalannya aja susah ya, mencari sampel, kemudian dilakukan penelitian, kemudian waduh banyak sekali kerepotannya, dan tim ini nggak lagi melakukan itu, tapi dia melakukan dengan menggunakan metaverse konsep. Dia kirim tim ekspedisi ke hutan lindung, diberitahu apa saja yang harus diambil, kemudian mereka di sana itu menggunakan kamera 360 kamera, dan dia mereka menggunakan VR. Jadi mereka walaupun ada di kampus, sebetulnya mereka merasa seakan-akan mereka ada di hutan lindung itu, dan mereka bisa dekati untuk bisa mengerti tanaman apa yang perlu diambil, tanah yang mana yang perlu digali, tanaman-tanaman apa yang perlu dipelajari lebih lanjut, dan lain-lain. Dia mendapatkan keseluruhan punya research
yang dibutuhkan, data-data research yang dibutuhkan dari 4 hutan lindung dan dalam waktu kurang dari 3 minggu. Dan dengan demikian, mereka bisa memanfaatkan waktu mereka dengan sangat-sangat efisien. Nah, saya mau sharing satu lagi nih. Kalau tadi di kampus yang sebelumnya kita cerita mengenai keseluruhan, maka ini adalah satu perusahaan. Kalau kita yang mengenal yang namanya Ice Cream Diamond, ya, satu lagi ya, susu Diamond. Ini adalah PT-nya nih, ini perusahaannya. Mereka punya lahan itu limited, sangat terbatas, 100 kali 100 kira-kira. Tapi mereka punya pabrik itu berkembang terus, bisnisnya juga berkembang terus, akibatnya mereka butuh warehouse lebih besar daripada itu. Akhirnya bukan warehouse-nya diperbesar karena memang sudah tidak bisa diperbesar, tapi mereka tingkatkan. Jadi dari 1 lantai menjadi 2 lantai, tapi ternyata nggak bisa. Kalau 2 lantai itu terlalu repot. Jadi mereka tingkatkan tingginya itu tadinya cuma sekitar 7 meter, sekarang menjadi 25 meter. Dan dibuatkanlah rak-rak yang sesuai dengan vertikal. Dan untuk ngambil, maka digunakan yang namanya robot. Jadi mereka menggunakan robot automation di dalam hal ini. Nah, apa sih yang ingin ditarget oleh mereka? Pertama adalah kecepatan. Kedua adalah efisiensi. Ketiga adalah effectiveness. Keempat, kualitasnya bagus, jadi nggak ada yang salah dalam mengambil barang, mengembalikan, dan lain-lain. Dan semuanya bisa dikontrol. Dan maunya dikontrolnya itu nggak harus di lapangan, tapi bisa dari kantor. Jadi itu betul-betul jalan secara otomatis. Proyeknya apa? Proyek namanya adalah Robotic Process Automation, dan mereka invest, katanya budgetnya ini 1 triliun lebih dikit. Ya, di dalamnya, kecuali mereka sudah gunakan ERP yang ada, mereka enrich dengan big data teknologi, AI, VR, AR, dan lain-lain. Tapi ternyata bukan itu yang bikin lebih susah lagi. Masang robot itu nggak susah. Pakai aplikasi itu nggak susah. Yang susah tuh ternyata change management orang. Tetap orang itu yang lebih sulit untuk dirubah. Yaitu mereka harus belajar berubah pemikirannya, bagaimana cara membuat keputusan dengan cepat dan pasti, menggunakan data, menggunakan informasi. Yang kedua, human resources berubah. Kalau dulu dia mengambil orang-orang yang untuk kerja di gudang itu dengan pendidikan yang sangat rendah, sekarang tuh nggak bisa lagi. Orang-orang yang kerja di gudang itu harus mendapatkan training tertentu sehingga bisa menyamaratakan dirinya dengan robot tadi. Dia bisa ikut mengontrol dan dia bisa belajar mengenai teknologi. Teknologi governance, tata cara pengolahan dari teknologi ini berubah total, ya, dan risk juga jauh berubah. Dan ini semua memberikan cost yang luar biasa besar. Ini adalah gambarannya, contohnya. Ya, kita lihat di bawah itu ada gambar robot-robot, bagaimana rak-rak itu disusun. Ini rak yang kecil ya. Nanti raknya itu lebih tinggi jauh ke atas dan menggunakan banyak sekali prang dan lain-lain. Contoh yang lain sebetulnya yang digunakan tuh misalnya di dalam automatic parking. Ini dilakukan di Dubai, ini yang di sebelah kiri ya. Dubai itu dia bisa handle sampai dengan 5.000 mobil dan dilakukan secara otomatis. Tidak ada sopir yang dimasukkan, tapi mobil itu jalan sendiri dengan rodanya dan sampai ke lokasi yang ditunjuk. Nanti ngambilin juga sama ya. Nah, ini adalah yang disebut dengan automatic parking. Di Indonesia sudah mulai dengan skala yang jauh lebih kecil, ada di Bandung dan Jakarta. T-Talk Digital Yours.